Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mahasiswa semester 3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan gambaran atau memberikan sedikit informasi ya terkait pembelajaran kita tindak pidana tertentu yang ada di dalam KUHP. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana tindak pidana tertentu yang diatur di dalam KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, ya. Berbicara tentang kejahatan terhadap nyawa, yang dilakukan di sini adalah bagaimana nyawa seseorang itu hilang, ya, hilang dari keberadaan yang ada di tubuh. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya, pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwasannya yang berkaitan dengan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ini termasuk ke dalam delik material, ya. Delik material yang dilihat di sini adalah bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Tidak dilihat apakah perbuatannya dilakukan dengan cara apa, tetapi akibatnya matinya seseorang, hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh pelaku. Itu yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Kalau kita lihat di dalam KUHP, itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 sampai 33, 50, 350 ya, 350. Nah, di situ kita lihat bagaimana rincian-rincian berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan, ya. Ada pembunuhan biasa, ada pembunuhan yang direncanakan, ada pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, ada pengguguran kandungan, ada orang yang minta dibunuh, ada orang menyarankan untuk dibunuh. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kawan-kawan, berkaitan dengan pembunuhan secara tidak langsung kita bisa lihat ya, konsep dari pembunuhan tersebut. Saya akan coba kirimkan beberapa slide ya, berkaitan dengan pembunuhan terhadap nyawa ya. Pada kesempatan ini diatur di dalam buku ke-19, bab 19 ya, buku kedua KUHP. Bahwasannya pembunuhan itu terdiri dari pembunuhan biasa ya yang tidak direncanakan, itu ada di pasal 338 KUHP. Yang kedua, pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului tindak pidana lain, itu ada di pasal 339 KUHP. Kemudian pasal 340 berkaitan dengan pembunuhan berencana, 341 pembunuhan anak oleh ibunya sendiri, kemudian 342 pembunuhan anak berencana, 344 ya pembunuhan atas permintaan korban, 345 membujuk atau menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri, 346 sampai 349 ini berkaitan dengan aborsi, ya, yang melakukan pengguguran terhadap kandungan. Nah, kita lihat kawan-kawan, bahwasannya 338. Nah, kalau kita baca pasalnya di sini adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, kalau kita lihat komponen-komponen yang terdiri di dalam pasal tersebut adalah yang pertama di sini kita lihat adalah subjeknya barang siapa. Nah, barang siapa di sini kalau kita artikan adalah setiap orang, siapapun ya yang melakukan dia manusia yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, barang siapa, maka dia bisa menjadi subjek dari pasal 338. Nah, yang kedua, ini berbicara tentang inti deliknya. Ya, inti deliknya apa sih? Ada dengan kesengajaan. Nah, kesengajaan ngapain? Nah, kesengajaan dia merampas nyawa orang lain. Nah, ini bagian inti deliknya itu adalah dia sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, komponen berikut dari kalau kita lihat pasal pidana tersebut adalah ancaman pidananya. Nah, di sini diatur bahwasanya ancaman pidananya adalah pidana penjara 15 tahun. Nah, ini berbicara tentang pembunuhan biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini kesengajaan ya, ditujukan untuk apa? Untuk hilangnya nyawa orang lain. Nah, inilah yang kita bisa sampaikan yang membedakan antara
penganiayaan yang mengakibatkan kematian mungkin kita akan bahas di bab selanjutnya dengan matinya seorang. Nah, di sini kesengajaan ditujukan adalah matinya orang tersebut, ya. Ya, kesengajaan di sini pelakunya sadar kalau dia memiliki tujuan untuk membunuh orang tersebut, ya. Dengan perbuatannya tersebut orang lain bisa menjadi mati. Nah, kemudian kita lihat di sini unsur-unsurnya merampas nyawa orang lain. Nah, hilangnya nyawa orang lain sebagai tujuan dari kesengajaannya di sini dilihat adalah eh, bagaimana cara dia merampas nyawa tersebut. Ya, merampas nyawa kan tidak harus dengan kekerasan dan tidak harus juga dengan perbuatan yang aktif. Nah, inilah misalkan ya bagaimana cara dia melakukan pembunuhan? Ya, banyak cara, ya. Apakah dia melakukan penusukan, pemukulan, ya. Nah, ini adalah bagian dari pembunuhan secara biasa begitu. Nah, kalau kita lihat selanjutnya pasal 339, nah di sini adalah ada kalau kita baca pembunuhan yang diikuti, ada kata diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, untuk mempermudah melakukan pelaksanaan, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dalam pidana hal tertangkap basah ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, kita lihat nih subjeknya jelas ini. Siapa yang menjadi subjek di sini? Ya, yang pertama adalah barang siapa lagi nih? Setiap orang. Inti deliknya apa sih? Sebenarnya sama dengan pasal 338. Nah, namun di sini ada alternatif. Ya, dia melakukan pembunuhan tersebut ada inti deliknya bagian alternatifnya. Apakah dia pembunuhan diikuti oleh suatu pidana yang lain, ya, atau pembunuhan itu dilakukan dengan disertai, ya, didahului, ya, dengan tindak pidana lain. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan tindak pidana tersebut atau untuk melepaskan diri biar tidak ketahuan tertangkap basah. Nah, ancaman pidananya berapa di sini? Ya, pidana penjaranya seumur hidup atau pidana penjaranya paling lama 20 tahun. Nah, di sini ada peningkatan, ya. Kalau kita lihat peningkatan dari 338. Kalau 338 itu hanya 15 tahun. Nah, itu pembunuhan biasa, tapi 339 dia menjadi seumur hidup atau pidana paling lamanya 20 tahun. Nah, diikuti serta. Nah, inti deliknya di sini adalah ada tambahan tadi ya. Nah, makanya tertangkap basah di sini dengan tertangkap tangan itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Nah, kita bisa lihat apa sih tertangkap basah itu? Tertangkap basah itu dia kepergok ya. Sama dengan tertangkap tangan bentuk pertama ya. Jadi tertangkap basah itu kepergok dia, ketahuan langsung gitu. Nah, tertangkap tangan kalau kita lihat definisinya, tertangkap tangan itu bukan hanya kepergok, tapi kan ada rangkaian waktu misalkan 1 hari, beberapa jam setelah terjadi kejahatan, dia baru ketangkap gitu. Nah, itu bagian dari tertangkap tangan juga begitu. Nah, ini 339 ya. Nah, kemudian kawan-kawan, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pasal 340. Ya, kalau kita lihat di sini adalah barang siapa dengan sengaja ya merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ya yang direncanakan terlebih dahulu ya dilakukan. Kemudian dia bisa dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, inilah ada perencanaan yang telah dilakukan di sini. Ya, subjeknya barang siapa, inti deliknya adalah merampasnya orang lain, ada kesengajaan, dipikirkan terlebih dahulu, ya. Ancaman pidananya berapa? Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Nah, ada unsurnya di sini kan adanya keadaan hatinya, ya, ada keinginan, ya, untuk melakukan pembunuhan. Ya, jaraknya itu berencana itu gimana? Ya walaupun sangat dekat, nah ini juga masuk ke dalam proses, ada perencanaan ya. Ketika dia sudah memikirkan ya walaupun selang waktunya hanya beberapa menit, ya sekarang nih, "Ah kesel saya
kamu melakukan pembunuhan terhadap orang itu, ya kemudian kita, merencanakan pembunuhan tersebut. Nah, beberapa menit kemudian kita melakukan pembunuhan misalkan. Nah, itu sudah bisa dikenakan sebagai pembunuhan berencana karena sudah ada yang terpikirkan oleh kita untuk membunuh dia. Nah, itu bagian dari perencanaan. Ya, perencanaan di sini kan ada kegiatan misalkan yang didahului ya. Misalkan ada, perbuatan, eee, awalan gitu sebelum dia melakukan, pembunuhan. Nah, itu masuknya ke pembunuhan berencana di 340. Nah, banyaklah contoh-contohnya. Nah, 341, 342, nah, ini adalah pembunuhan anak, ya. Pembunuhan anak. Kalau kita lihat ya, kan di sini adalah seorang ibu ya, 342, yang takut ketahuan melahirkan anaknya. Nah, pada saat anak dilahirkan, tidak lama kemudian, sengaja merampas nyawa anaknya dan diancam karena pembunuhan. Ya, di 341, seorang ibu. Kenapa dia disebut seorang ibu di sini? Karena dia sudah melahirkan anaknya. Ya, yang disebut dengan ibu itu adalah orang yang telah melahirkan anak. Ya, 341, 342 sama ya pada prinsipnya. 341 itu dia langsung membunuh, takut. 342 itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Ya, contohnya ya, ini kasusnya banyak ini, ya, anak-anak muda, mahasiswi kan, mahasiswa kan gitu. Nah, ketika hamil duluan nikah ya, takut. Nah, ketika melahirkan, anaknya dibunuh. Ya, kalau langsung dibunuh ketika melahirkan dia takut ya, ketahuan dan sebagainya. Nah, takut melahirkan anak, ada kesengajaan, maka dia bunuh anaknya. Nah, makanya dia 341, pidana penjaranya berapa? 7 tahun, ya. Kemudian kalau dia direncanakan sebelum dia melakukan, melahirkan, maka dia dikenakan menjadi 9 tahun. Ini antara 341, 342 sama ya pembunuhan. Takutlah dia melahirkan, khawatir ya kan. Ini biasanya orang-orang yang kalap ya, kalap dalam arti kata ya, pergaulan bebas ya kan, akhirnya hamil, takut ketahuan dan sebagainya. Nah, akhirnya anaknya dibunuh. Itu 341, 342. Ini kita bisa lihat lah ancam pidananya 7 tahun dan 9 tahun. Kok, sedikit sekali gitu ya. Ya, kenapa sedikit sekali? Karena ya dianggap mereka adalah, yang apa namanya, yang mengandung anak tersebut, seperti itu ya. 343 berarti, berkaitan dengan, orang yang membantu ya, biasanya laki-lakinya, pacarnya atau siapanya, itu bisa dikenakan pasal yang sama gitu. Nah kemudian, nah ini lucu ya 344 ini, ya orang melakukan pembunuhan atas permintaan dari, korban sendiri. Nah misalkan kita baca barang siapa merampasnya orang lain atas permintaan orang itu sendiri, ya, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, hati-hati ya. Walaupun itu merupakan permintaan dari korban, tetap pelaku dari pembunuhan tersebut adalah, eee, tetap bisa dipidana. Nah, inilah konsep dari pidana Indonesia ya, karena nyawa manusia itu adalah milik negara, ya. Walaupun orangnya udah redo, udah ikhlas gitu minta dibunuh gitu ya, tapi tetap dia bisa, dipidana penjara 12 tahun. Nah, hati-hati itu. Nah, kemudian ada juga 345 ya, membujuk orang atau mendorong orang lain untuk bunuh diri. Nah, kan ada tuh ya, bujuk, "Udah mati aja," gitu kan ya, iseng-iseng mati aja gitu. Ternyata dia bunuh bunuh diri beneran gitu ya, curhat, misalkan dia putus cinta, terus curhat sama kita, terus kita kan kadang-kadang suka ngeledek, "Udah mati aja, mau aja diselingkuhin," gitu ya. Nah, dia bunuh diri, padahal kita kan niat kita bercanda, tapi dia nganggap itu adalah suatu keseriusan. Ya, kita suruh tuh. Nah, bisa jadi kita, mendorong dia untuk melakukan bunuh diri. Ya bisa, kalau dia bunuh diri, kita bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Karena dianggap kita yang, menyuruh dia melakukan
bunuh diri. Nah, ada kesengajaan di sini untuk mendorong ya, termasuk juga menolong. Ya kan saya cuma megangin talinya doang gitu. Nah, tetap ya, misalkan dia menggantung diri, kemudian udah diikat dia di tiang atau apa, kemudian dia berdiri di kursi, kemudian kamu bantu, nendang itu kursi tempat dia berdiri, kemudian mati gitu ya kan, nolong doang, nendang doang gitu kan. Nah, itu bagian dari, menolong orang dia untuk melakukan bunuh diri. Nah, kemudian 346, 347, 348 ya, 349 ini adalah berkaitan dengan orang yang melakukan pengguguran kandungan. Nah, pengguguran kandungan ya 346, nah ini adalah dikhususkan bagi seorang perempuan. Nah, kalau kita baca 346, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kalau kita flashback ya ke pasal yang terkait dengan 341 ya, seorang ibu yang melahirkan anaknya. Nah, di situ subjeknya adalah seorang ibu. Kenapa disebut seorang ibu yang saya sampaikan tadi? Karena dia sudah melahirkan anaknya. Nah, di 346 dia masih mengandung, masih hamil, maka belum bisa disebut sebagai seorang ibu. Maka di sini di subjeknya disebutkan sebagai seorang perempuan gitu. Nah, jadi nggak ibu. Itu bedanya tuh, walaupun masih hamil masih dianggap perempuan, kecuali anak udah lahir baru ibu. Nah, si perempuan tersebut kalau dia melakukan menggugur kandungan atau membiarkan orang lain gitu untuk melakukan pengguguran kandungan tersebut, maka dia bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kalau 347, 348, nah ini dilanjutkan dengan barang siapa, ya. Barang siapa di sini? Nah, barang siapa berarti siapapun ya, yang menggugurkan kandungan seorang perempuan, ya tanpa persetujuannya dipidana penjara 12 tahun. Nah, biasanya kan banyak tuh ya, pacarnya hamil, kemudian dikasih obat tanpa sepengetahuan, pacarnya, kemudian keguguran aja gitu kan. Kalau dilaporkan, ya bisa dipidana. Berapa pidananya? Tuh 12 tahun ya. Itu ada aturannya di pasal 347. Nah, 348. Nah, ini berkaitan dengan persetujuan. Nah, sama-sama mau dia ya, orang lain yang melakukan pengguguran kandungan, kemudian si perempuannya setuju. Kalau perempuan setuju berarti dia ancaman pidananya 6 tahun, ya. Nah, 347 tadi, barang siapa tadi tanpa persetujuan, ayat satunya kan 12 tahun. Kalau dia sampai meninggal itu menjadi 15 tahun. Kalau 348, ini atas persetujuan. Ya, kalau asal persetujuannya melakukan menggugurkan kandungan, maka pidana penjaranya 5 tahun 6 bulan. Apabila mengakibatkan kematian, itu menjadi 7 tahun. Nah, pada prinsipnya adalah pengguguran kandungan ini atau aborsi ya ini ya tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan walaupun sekarang perkembangannya dalam undang-undang kesehatan itu dimungkinkan dilakukan aborsi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, yang pertama, apakah anak tersebut dianggap lahir itu akan cacat dan sebagainya. Secara medis ya, ditentukan oleh medis itu bisa. Dan ada jangka-jangka waktunya, kapan boleh diaborsi atau tidak gitu. Nah, itulah pada prinsipnya kawan-kawan berkaitan dengan pembunuhan ya. Sengaja video ini saya buat ini untuk memenuhi saya tidak ngajar, tidak bisa mengajar di kelas minggu ini. Jadi saya harap kawan-kawan bisa menerima dan melihat video ini untuk bisa dijadikan pedoman dan pertemuan berikutnya nanti akan coba kita bahas lebih lanjut. Terima kasih kawan-kawan. Saya akhiri, Nasrul minallah wa Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.